Bayangan di lorong sepi. Di sebuah desa terpencil yang terlupakan oleh kemajuan zaman, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu, dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding-dinding yang retak, telah menjadi legenda bagi penduduk desa. Mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh roh-roh jahat yang tidak pernah tenang. Setiap malam, penduduk desa sering mendengar suara-suara aneh dari arah rumah itu, seperti suara pintu berderit, langkah kaki yang berat, dan sesekali suara jeritan yang memilukan. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, terutama setelah matahari terbenam. Namun, ada satu orang yang penasaran dengan kebenaran di balik legenda tersebut. Namanya Arya, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Arya tidak percaya pada hal-hal mistis dan menganggap semua cerita itu hanyalah tahayul belaka. Dia memutuskan untuk membuktikan bahwa rumah tua itu tidak lebih dari sekadar bangunan kosong yang sudah rapuh. Suatu malam, dengan penuh tekad, Arya berjalan menuju rumah tua tersebut. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang mengarah ke rumah itu. Angin malam berhembus lembut, membawa serta bisikan-bisikan yang terdengar samar di telinga Arya. Namun, dia mengabaikan semua itu dan terus melangkah. Sesampainya di depan rumah, Arya berhenti sejenak. Dia memandangi rumah tua itu dengan seksama. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dan pintu depan yang besar tampak hampir lepas dari engselnya. Tanpa ragu, Arya mendorong pintu itu. Suara berderit yang tajam terdengar ketika pintu terbuka perlahan, seolah-olah menjeritkan peringatan terakhir agar Arya tidak masuk. Di dalam rumah, suasana terasa sangat mencekam. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada di luar. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui celah-celah di jendela yang pecah. Debu tebal menutupi setiap permukaan, dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Arya mengeluarkan senter dari sakunya dan menyalakannya. Cahaya senter menyapu ruangan, memperlihatkan perabotan yang sudah usang dan penuh debu. Dia berjalan perlahan, mengamati setiap detail ruangan. Tidak ada yang aneh, pikirnya. Hanya rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun, saat Arya melangkah lebih dalam, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada perasaan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia merasa seperti sedang diawasi. Arya berhenti sejenak dan memandang sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Arya melanjutkan langkahnya menuju sebuah lorong yang mengarah ke ruangan lain. Lorong itu sempit dan panjang, dengan dinding yang dipenuhi gambar-gambar yang aneh. Saat dia melewati lorong itu, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya. Arya berhenti dan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada bayangan dirinya sendiri yang dipantulkan oleh cahaya senter. Arya melanjutkan langkahnya dengan perasaan was-was. Namun, semakin dia berjalan, semakin jelas suara langkah kaki itu terdengar. Seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Arya berhenti lagi. Kali ini dia merasa sangat ketakutan. Dia menoleh dengan cepat, dan kali ini dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di
Di ujung lorong, bayangan gelap berdiri diam. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya seperti sosok hitam yang tidak memiliki wajah. Arya merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Dia berusaha untuk memalingkan muka atau melangkah mundur, tetapi tidak bisa. Bayangan itu perlahan bergerak mendekatinya. Suara langkahnya semakin keras dan menggema di seluruh lorong. Ketika bayangan itu semakin dekat, Arya merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu sekarang berada hanya beberapa langkah darinya, dan tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Arya akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan berlari secepat mungkin keluar dari rumah itu. Jantungnya berdetak kencang, dan napasnya tersengal-sengal. Saat dia mencapai pintu depan, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan keras, seolah-olah ada yang menahannya untuk tidak keluar. Arya panik. Dia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak. Suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Kali ini datang dari segala arah. Arya merasa seolah-olah rumah itu hidup dan mencoba menangkapnya. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Arya menoleh dengan perlahan dan melihat bayangan gelap itu kembali. Kali ini berada tepat di belakangnya. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Arya bisa merasakan aura kebencian yang sangat kuat darinya. Tanpa berpikir panjang, Arya merunduk dan berhasil meloloskan diri dari sentuhan bayangan itu. Dia berlari ke arah jendela terdekat dan menghantamnya dengan seluruh kekuatannya. Kaca jendela pecah, dan Arya berhasil keluar dari rumah itu. Dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meskipun dia masih bisa mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya. Ketika Arya akhirnya tiba di desa, dia kehabisan napas dan jatuh tersungkur di tanah. Penduduk desa segera datang menghampirinya, menanyakan apa yang terjadi. Namun, Arya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa gemetar ketakutan, dengan wajah yang pucat pasi. Sejak malam itu, Arya tidak pernah kembali ke rumah tua itu. Dia bahkan tidak berani membicarakan apa yang dialaminya di sana. Namun, penduduk desa tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Mereka semakin yakin bahwa rumah tua itu memang dihuni oleh sesuatu yang tidak boleh diganggu. Rumah tua itu tetap berdiri di tempatnya, semakin tua dan semakin rapuh seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Suara-suara aneh masih sering terdengar dari sana, dan bayangan gelap itu, menurut legenda, masih menunggu di dalam lorong sepi, mencari korban berikutnya yang berani mengganggu ketenangannya.